dia dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah maka mengapa dia menyiksa kamu karena dosa-dosamu. Kamu bukanlah anak-anak dia dan kekasih-kekasihnya, tetapi kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakannya. Dia mengampuni bagi siapa yang dia kehendakinya dan menyiksa siapa yang dia kehendakinya. Dan kepunyaan dia adalah kerajaan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, dan kepada dia adalah kembali segala sesuatu. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fataratin sulilan takuluna min basiri wa la naziri laqad ja'akum nasirun nazirun wallahu ala kulli syai'in qadir. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang padamu pada kamu Rasul kami menjelaskan syariat kami padamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan tidak datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi. Ini peringatan, sungguhnya telah datang padamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan atas segala sesuatu. Udah sampai situ aja. Tadi itu ayat sebelumnya kan jelas itu. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku apa itu, nggak ada. Pencipta itu ya dia nggak bisa diklaim-klaim dekat sama siapa. Ya semua hambanya aja ya. Kalau dia mau siksa ya kan itu. Dari zaman dulu banyak orang yang ngaku-ngaku dekat sama Tuhan, anak Tuhan. Ya ini perbuatan umatnya yang membesar-besarkan makhluk gitu loh di hadapan pencipta. Itulah lahirnya ulama-ulama segala itu kan sebetulnya orang-orang yang jual ayat dengan harga murah. Mereka tuh kalau di Quran dibilang ahli kitab. Intinya mereka tuh punya kepentingan dengan cara membesarkan makhluk-makhluk ini, seolah-olah mereka punya hubungan dengan orang-orang alim, orang-orang nabi. Lalu mereka bilang ya anak Tuhan, lalu ya bilang nabi besar, nabi agung. Ya itu sebetulnya bahasa-bahasa yang seolah-olah dia membesarkan orang, tapi tujuannya membesarkan dirinya sendiri. Padahal jelas di Quran itu Al-Fatihah, segala puji bagi Rabbil Alamin, pencipta alam semesta. Jadi memang perbuatan ahli kitab ini, atau kalau sekarang kita lihat ulama, ya ulama itu kan orang-orang yang buat kitab selain Quran, selain Injil, selain Taurat, selain Zabur. Mereka buat kitab-kitab tentang nabi-nabinya. Lama-lama bercampur antara ayat petunjuk dengan cerita nabinya. Nah sekarang ini sama, orang begitu gampangnya membaca Quran dengan terjemahannya jelas, dibilang ada penjelasannya detail, tapi mereka nggak percaya. Mereka mencari kitab-kitab lain, mencari orang-orang
yang menurut mereka bersih, suci. Loh, iblis itu bisa belagak suci, belagak bersih, belagak jadi Tuhan, ngaku Tuhan. Itulah tipu daya iblis. Dan orang lebih percaya kepada makhluk-makhluk itu daripada percaya kepada pencipta langit dan bumi yang bisa diakses langsung dengan kitab ayat-ayat itu. Ya, Iqra itu perintah sangat sederhana. Iqra itu membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu dengan membaca itu nanti pencipta itu mengajar manusia dengan hikmah. Ya lewat kitab itulah yang diterima Nabi Muhammad menerima itu ya. Lalu Nabi ditutup, ya itulah medianya. Cuman ya orang nggak pakai. Ya dari dulu juga udah terjadi penyimpangan itu. Memang udah komitmen iblis untuk menghalangi jalan dari jalan pencipta langit dan bumi. Dan banyak orang yang tersesat. Ciri orang tersesat, orang yang tidak menggunakan pikirannya itu tidak sama dengan petunjuk yang ada di Quran atau dengan terjemahnya kalau yang nggak bisa bahasa Arab. Makanya banyak di seluruh dunia ini mereka yang dapat petunjuk yang membaca Quran dan terjemahan. Tapi umat yang turun-menurun ini justru ya nggak ada yang baca, nggak ada yang mencari. Mereka memang males ini otomatis bodoh. Nah, umat yang bodoh inilah yang bermasalah sebetulnya. Tapi mereka merasa benar. Kalau dikasih tahu marah, emosi, Tuhannya aja salah karena nggak baca petunjuk. Rob itulah yang pencipta langit dan bumi. Cuman kita jelasin ya, orang yang nggak pernah baca Quran terjemahan ini percuma. Mereka percaya sama ulamanya baca kitab lain yang bukan Quran. Dia kurang ngerasa hebat kalau cuman bacanya Quran aja. Dia mesti baca kitab-kitab ciptaan manusia, seolah-olah kitab Quran itu nggak sempurna gitu. Nah, perkataan bahwa Quran itu nggak sempurna aja udah menunjukkan merendahkan pencipta langit dan bumi. Ya dari dulu juga begitu, mereka seolah-olah mengagungkan Tuhan punya anak, padahal merendahkan. Tuhan punya kekasih, Tuhan punya, ya Rob itu nggak butuh siapa-siapa. Orang semua di bawah kekuasaannya, statusnya hamba itu nggak punya kepentingan. Demikian Kampung Quran Terjemahan Baitus Saidin Waikandis, Bandar Lampung, 11 Januari 2023, hari Selasa, pada subuh, sambil kita melihat matahari yang mulai memberi cahaya melalui jendela. Semoga umat manusia tidak musnah oleh alam semesta yang hari ini. Alam semesta sepertinya sudah tidak menghendaki manusia yang penuh dosa, penuh tipu daya terhadap pencipta langit. Dan semalam kita mendengar suara angin. Ternyata kemarin Depok angin
yang merusak. Angin ini sekarang membawa air hujan yang membanjiri di mana-mana. Belum gempa, sudah di mana-mana. Ya memang rencananya pemusnahan manusia. Sebab manusia ini udah ngerasa pinter, nggak lagi statusnya sebagai hamba yang taat. Mereka merasa lebih pintar dengan kitab-kitab yang mereka baca entah dari mana. Justru tidak menganjurkan umat manusia seperti yang awal Iqra, cukup baca petunjuk manusia. Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Ini kitab tidak ada keraguan, petunjuk manusia jelas. Ditutup dengan surat An-Nas, surat manusia, Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Cuman gak puas manusia ini, selalu ngerasa dikasih yang nyata tapi selalu ingin yang tidak nyata gitu. Yang tidak nyata dianggapnya lebih nyata dari kitab yang terjaga dari awal sampai sekarang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.